القلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali lagi kita ke channel Islamic Center MUI Kota Binjai bersama saya Muhammad Prayuda Aprian MH, alumni pertama Pendidikan Tinggi Kader Ulama Kota Binjai, dan di sebelah kiri saya Hari Permana SPDI dan juga merupakan alumni pertama Pendidikan Tinggi Kader Ulama Kota Binjai. Alhamdulillah telah bersama kita narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Jamil MA, dan juga merupakan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz, malam ini kita akan berbincang mengenai ilmu Ustaz. Di mana ilmu itu merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang ilmu itu Ustaz? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, khususnya di Kota Binjai dan di seluruh Sumatera Utara dan dimanapun berada. Terima kasih ananda saya Prayuda dan juga Hari Permana, alumni Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Kota Binjai yang pertama, ya. Jadi memang kalau kita bercerita tentang ilmu, ya, ilmu itu kan terdiri dari huruf ain, lam, mim, kan? Itu memang hampir semua kata yang terdiri dari ain, lam, mim itu menunjukkan sesuatu yang jelas, yang tidak ada kekaburan padanya. Sebagai contoh misalnya ain, lam, mim ada alam. Itu kan artinya bendera. Bendera itu kan menunjukkan sesuatu yang jelas dari sebuah negara atau organisasi atau apapun namanya. Kemudian ada ain, lam, mim ditambah ha, alamat. Itu kan menunjukkan sesuatu yang jelas. Jadi artinya bahwa ilmu itu dari katanya saja kelihatan bahwa tidak boleh ada yang kabur. Jadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang kita menyingkap sesuatu itu dari kekaburan menjadi sesuatu yang jelas diketahui. Itulah ilmu. Memang ada juga orang mengatakan seperti ini, ain, lam, mim. Ain itu kan terbuka gitu. Itu artinya bahwa orang yang menuntut ilmu itu harus senantiasa bersifat terbuka. Terbuka dengan bacaan, terbuka dengan informasi-informasi. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mau mendengar cakap dari manapun, tapi dia mengikuti apa yang terbaik dari perkataan itu. Terbuka. Baru lamnya kan tinggi. Itu menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu tinggi. Mimnya ke bawah, itu runduk, tawadhu. Jadi orang yang berilmu itu terbuka, dia akan diangkat tinggi oleh Allah, tapi dia adalah orang yang tawadhu. Jadi ilmu itu adalah menyingkap sesuatu yang kabur menjadi sesuatu yang jelas. Baik Ustaz. Kemudian bagaimana pandangan Ustaz mengenai prinsip ilmu itu sendiri Ustaz? Ya, ini begini ya, artinya kalau ilmu ini kan adalah sesuatu, kalau hubungan kita dengan ilmu ini ya, hubungan kita dengan ilmu ini itu jelas misalnya kita dapatkan di dalam firman Allah, surah An-Nahl ayat 78, kalau Ustaz tidak silap, itu dikatakan wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'a. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa sesungguhnya secara prinsip hubungan kita dengan ilmu itu, kita ini tidak ada ilmu. Manusia itu tidak ada ilmu. Sama sekali tidak ada ilmu. Karena dikatakan Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tak mengetahui sesuatu, ya kan? Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 32 itu Allah mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya bahwa ketika malaikat ditantang, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, qalu subhanaka la ilma lana, tak ada ilmu bagi kami. Artinya memang tidak ada ilmu, seperti tadi kita dilahirkan juga tidak ada ilmu. Innaka antal alimul hakim, bahwa sesungguhnya engkaulah pemilik ilmu itu. Artinya ilmu itu kita dapatkan hanya melalui ajaran Allah kepada kita, ya kan? Dalam surah Al-Isra misalnya ayat 85 Allah juga mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Semua dikatakan bahwa prinsip ilmu itu diberi. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani bagaimana? Dia kan belajar lama sekali kan, sehingga dia dikatakan Ibnu Hajar anak batu. Artinya dia belajar dari batu yang lama sekali ditetesi oleh air, tapi akhirnya berlubang juga. Dia sudah belajar lama sekali, tapi belum dibuka Allah, belum diberi. Tapi akhirnya juga diberi. Jadi prinsip ilmu itu adalah bahwa itu pemberian. Kalau dalam Islam ilmu itu pemberian, tidak ada yang lain. Karena itu kalau ada orang yang tidak mau dikasih Allah ilmu, tidak akan dapatnya, ya kan? Dan orang secara prinsipnya tidak ada ilmunya. Ilmu itu adalah Allah. Innaka antal alimul hakim. Alim itu mubalaghah. Mubalaghah artinya bahwa Allah itulah pemilik ilmu, semua ilmu. Berbeda alim dengan alim. Alim itu hanya tahu satu bidang ilmu atau dua bidang ilmu. Tapi kalau alim, itu artinya mengetahui banyak bidang ilmu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya ilmu itu dalam Islam, dalam Al-Quran adalah sesuatu yang diberikan Allah. Dan sumbernya adalah Allah. Kita dengan ilmu itu pada dasarnya kita tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang diberikan Allah kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Ustaz, kan sudah tahu lah kita tadi tentang pengertian ilmu dan prinsip-prinsip tentang ilmu. Terus kalau proses untuk memperoleh ilmu itu sendiri, Ustaz. Karena kita kan harus memperoleh ilmu. Kan kita tidak punya ilmu. Jadi gini. Kalau Ananda berdua, Ananda Prayuda, Ananda Ari memperhatikan di dalam surah Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Itu kan ada dikatakan alladzi 'allama bil qalam. Artinya bahwa ada ilmu itu yang melalui proses belajar mengajar. Baik itu proses itu melalui membaca, atau proses itu melalui meneliti, atau proses itu melalui informasi dari orang kepada kita. Alladzi 'allama bil qalam. Berarti makna kolam itu luas gitu ya, Ustaz? Kolam itu kan yang disebutkan alatnya, tapi kan tentunya bekasnya yang ada di situ, bekas ilmu itu. Jadi itu yang kita baca, kita pelajari. Artinya dengan di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada kita menurut pemahaman ahli tafsir bahwa ada ilmu itu yang didapatkan oleh manusia melalui proses belajar. Alladzi 'allama bil qalam, ya kan? Tapi ada juga di dalam Al-Quran Al-Alaq ayat 5, itu tadi ayat 4, ayat 5 Allah mengatakan Allamal insana malam ya'lam. Artinya ada ilmu yang langsung diajarkan Allah kepada manusia tanpa proses belajar mengajar. Tapi ingat, yang belajar tadi itu pun kalau tidak diberi Allah tak dapat juga. Tapi ini tidak melalui proses. Nah, ini sesuatu yang mungkin menurut para saintis ya, para ilmuwan
ya bisa mengatakan bahwa ini tidak ada, tetapi dalam Islam itu ada. Itulah yang disebut dengan ilmu apa nama? Laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang tidak melalui proses ini, itulah dia, misalnya kalau Nabi wahyu yang diberikan Allah, itu tidak melalui proses. Atau bagi manusia biasa, itulah dia ilham diberikan kepada kita. Atau kita bermimpi, tapi mimpinya mimpi yang baik, bukan mimpi setan gitu kan. Kalau mimpi, makanya kalau tidur itu harus pakai wudu, harus baca ayat-ayat supaya jangan diganggu oleh setan ketika tidur. Jadi ada ilmu melalui proses yang diajarkan, meneliti, mendengar dan lain-lain sebagainya. Ada juga ilmu dalam Islam itu yang tidak melalui proses. Gitu. Ya, ada dua macam, namanya ilmu yang muktasab, ada yang ilmu laduni, yang diusahakan, dan ilmu yang tidak diusahakan gitu. Jadi harus kita, kedua-duanya ini harus kita miliki sebenarnya kalau kita upayakan. Belajarnya maksimal, tapi juga ilmu laduninya juga harus kita dapatkan. Tapi Ustaz, apakah semua orang itu akan mendapatkan ilmu yang tidak dilalui melalui proses dari itu, Ustaz? Ini jadi begini, ya kan, kalau kita melihat Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman kan kalau di barat disebut dengan apa? Dengan King Solomon. King Solomon. Nabi Sulaiman itu kalau di dalam pemahaman kita, dia itu ada ilmu yang dapatnya melalui proses belajar, ada juga ilmu yang didapatnya tidak melalui proses belajar. Dan nabi-nabi yang lain pun begitu juga sebenarnya. Nabi Sulaiman itu kan anak siapa? Anak Nabi Daud. Ya kan, anak Nabi Daud, yaitu King David kalau di barat disebut. Karena mereka ini kedua-duanya raja sekaligus juga nabi. Tapi Nabi Daud, meskipun dia nabi, raja, meskipun dia raja, maksud Ustaz adalah, tapi dia orang yang dekat kepada Allah. Tapi dia pula kan memang nabi ya, memang nabi. Makanya ada puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini, anak Nabi Daud ini, dia ada ilmu-ilmu yang dia dapatkan melalui proses belajar. Karena apa? Karena Nabi Daud selalu membawa Nabi Sulaiman itu, kalau ada pertemuan-pertemuan pemerintahan, ya, antara pejabat-pejabat negara lah, kalau macam sekarang ini misalnya, itu dia bawa itu Nabi Sulaiman ke dalam pertemuan-pertemuan itu. Kalau ada Nabi Daud misalnya menyelesaikan sengketa, itu Nabi Sulaiman biasanya dibawa. Jadi itu melalui proses belajar. Tapi Ananda Prayoda, Ananda Ari, banyak juga ilmu yang Nabi Sulaiman itu tidak melalui proses belajar. Apa contohnya? Contohnya bicara dengan hewan, ya, dengan semut. Kan ada kan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml katakan, qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yansurun. Jadi Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Itu ajaran Allah. Dan semut pun paham bahasa Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan apa? Dengan burung hudhud. Ya kan? Jadi sewaktu pertemuan, kan Nabi Sulaiman ini kan menguasai manusia, menguasai hewan, ya kan, menguasai jin juga. Jadi sewaktu pertemuan itu kan tidak ada burung hudhud. Nabi Sulaiman bertanya di mana? Sebenarnya Nabi Sulaiman tidak srek dengan tidak adanya burung hudhud itu, tapi karena hudhud membawa sebuah informasi penting, setelah dia tidak hadir di dalam pertemuan itu, Nabi Sulaiman memaafkannya. Apa informasinya itu? Informasinya itu adalah adanya sebuah negeri, ya, sebuah negara Sabak, di mana itu di Yaman, dipimpin oleh seorang perempuan, tapi mereka menyembah matahari. Itu kan dia artinya di sini Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan jin, ya kan, dengan jin segala macam bisa dilakukan itu. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ini kan di mana? Di Palestina. Jauh itu jarak antara Palestina ke Yaman itu lebih kurang 2.400 sampai 2.500 km jaraknya itu.
Jadi cuman ada yang mengatakan ketika itu Nabi Sulaiman sedang menuju ke satu tempat. Tapi Nabi Sulaiman katakan kalau bisa ada di antara kalian pasukan-pasukan saya yang bisa membawa singgasana Putri Balkis ke sini. Apa ada yang menjawab kan? Dari bangsa jin kan ada yang menjawab. Jin mengatakan, jin Ifrit mengatakan dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 39 itu dia katakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman, saya bisa membawa singgasana Ratu Balkis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri itu tak lama itulah. Saya lah sekarang berdiri itu 2-3 detik selesai kan. Tapi Nabi Sulaiman enggak setuju belum itu. Sehingga ada orang yang berilmu dari bangsa manusia mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda torfuk. Saya akan bisa mendatangkan singgasana Balkis itu sebelum berkedip matamu. Dan nah, coba lihat apa yang ingin saya katakan di sini kepada Ananda Ari dan Prayuda, bahwa ilmu itu masa Nabi Sulaiman sudah setingkat itu tingginya. Dalam hitungan detik singgasana bisa dipindahkan 1 detik sebelum berkedip mata. Sekarang memang kita sudah bisa kan memindahkan sesuatu, tapi masih melalui gambar dalam WA. Bisa, masih dalam WA bisa. Yang seperti itu belum bisa. Yang kedua, juga di situ bisa dipahami bahwa manusia sebenarnya jauh lebih alim daripada jin. Karena itu jangan ada orang yang menyembah jin, belajar kepada jin, nggak perlu itu, nggak bagus, ya kan? Apalagi memuja jin gitu kan. Jadi di sini banyak kita lihat bahwa sesungguhnya ada ilmu yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman itu dan nabi-nabi lain melalui pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu itu sudah sampai setingkat itu tingginya. Ada orang yang bisa mengatakan tadi bisa mendatangkan singgasana Putri Balkis dalam hitungan kedipan mata. Jadi kesimpulannya ada ilmu yang didapatkan muktasab, ada ilmu yang diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira. Berarti itulah tadi contoh Nabi. Itulah contohnya dia. Contoh Nabi yang mendapatkan ilmu dari dua cara itu. Jadi Ustaz, menarik tadi penjelasan Ustaz mengenai proses mendapatkan ilmu itu. Jadi bagaimana cara agar kita ini dapat ilmu, baik itu melalui proses belajar ataupun proses tidak melalui proses belajar gitu kan. Bagaimana, apakah kita bisa mendapatkan itu seperti Nabi Sulaiman kan, dia tidak hanya ilmu dari proses belajar saja, tapi ilmu tidak proses belajar pun ada, ilmu laduni tadi seperti memahami bahasa hewan gitu. Apakah kita ini bisa seperti itu? Ya. Jadi begini, kedua-duanya ini sebenarnya tidak seperti tadi udah kita katakan. Ibnu Hajar itu meskipun dia belajar, kalau belum diberikan Tuhan tidak akan dapat, kalau belum diberikan Allah. Jadi semuanya itu prinsipnya ilmu itu adalah pemberian. Karena itu bagi siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara prinsip, dia harus dekat kepada orang yang memiliki ilmu itu. Sama dengan rezeki juga begitu. Jangan minta-minta kepada yang lain, mintalah kepada yang punya dunia ini, punya alam ini semuanya. Jangan pernah mengharap kepada sesuatu yang tidak memiliki hakikatnya. Yang memiliki hakikat segala sesuatu itu termasuk ilmu adalah Allah. Karena itu harus dekat kepadanya. Itulah yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, mana Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, nah pasti Allah akan mengajari kalian. Jadi bisa, semua kita bisa pasti. Gak ada yang tidak bisa. Yang penting dekat dengan Allah. Makanya tidak heran ketika ada pengikut Fir'aun, tukang sihir Fir'aun itu, waktu diundang oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa, apa yang mereka katakan? Apa kami dapatkan ya Fir'aun kalau seandainya kami bisa mengalahkan Musa? Apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun, ya kamu akan menjadi orang dekat saya. Itulah kunci dari segala-galanya. Artinya kalau begitu orang itu menjadi orang dekat Fir'aun, ya semua apa yang mereka pintakan akan diberi oleh Fir'aun. Sama juga sekarang ini, orang yang dekat kepada pemerintah akan diberi oleh pemerintah, kan gitu kan. Dekat kita kepada Allah, Allah akan beri.
Dalam hadis qudsi kan dikatakan, siapa yang dekat kepadaku, dekat dia akan melihat dengan mataku, dia akan memegang dengan tanganku, dia akan mendengar dengan telingaku gitu. Jadi kuncinya itu, ilmu itu adalah dengan kedekatan kepada Allah. Tapi ini mungkin berbeda ya dengan sains dalam pandangan barat dan lain sebagainya. Kita ini mengkaji dari perspektif Islam. Nah, gitu. Kemudian Ustaz, jadi kan ilmu ini, apakah semua ilmu itu adalah kebaikan Ustaz? Ataukah dari segi kemanfaatan itu ilmu itu terbagi-bagi lagi Ustaz? Jadi begini Ananda Ari, ilmu ini memang banyak dibagi-bagi orang ya. Ada dari sisi ini, dari sisi itu. Misalnya ada yang membagi dahulu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Meskipun sekarang sebenarnya nggak ada lagi itu. Semuanya itu ilmu itu adalah satu. Ya, ilmu yang diberikan oleh Allah, baik dia ilmu yang kita katakan ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu apapun namanya. Ada juga ilmu agama, meskipun dalam realitasnya itu masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini, sebenarnya memang dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu memang dapat kita lihat bahwa ilmu itu, ada orang yang berilmu tapi tak bermanfaat ilmunya. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya kan itu doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, berikanlah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya kan? Ada juga wamfa'na bima 'allamtana. Mampukanlah kami untuk memanfaatkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hati-hati, jangan sampai ada ilmu yang tidak bermanfaat. Tak bisa memanfaatkan ilmu itu tengah-tengah masyarakat. Nauzubillahi min zalik. Jadi ilmu itu harus yang bermanfaat. Dan bermanfaat itu kenapa? Karena orang waktu mencari ilmu itu ikhlas. Karena Allah, karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah. Bersih hati untuk mendapatkan ilmu itu. Sehingga dia menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat. Ada orang ilmunya sedikit dan dia yakin tapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Ada ilmunya segudang tapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Karena apa? Karena ada faktor-faktor lain yang menghalang kemanfaatan ilmu itu. Niatnya waktu dia mencari ilmu, kemudian juga etika akhlaknya di tengah-tengah masyarakat yang kurang mendapat restu dari masyarakat, yang juga tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau tolak ukur ilmu yang bermanfaat itu apa itu? Maksudnya kan kita di dalam hadis itu juga kan dijelaskan bahwa salah satu amal yang menjadi pahala dan tak putus adalah al-ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi itu banyak memang. Jadi saya tidak hafal ya teks Arabnya. Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali itu mengatakan begini, bahwa ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah dengan ilmu itu kita bisa semakin dekat dengan Allah. Dengan ilmu itu kita mengetahui aib diri kita. Dengan ilmu itu tidak menjadikan kita serakah kepada dunia. Dengan ilmu itu menjadikan kita lebih cinta kepada akhirat. Dengan ilmu itu menjadikan diri kita lebih tahu aib diri kita. Dengan ilmu itu banyak ilmu yang menunjukkan ilmu bermanfaat itu. Jadi kalau ilmu itu tidak bermanfaat, itu pun banyak ciri-cirinya. Yang ditujunya adalah dunia semata-mata, tidak ada kemanfaatan, dia tidak tahu kerusakan dirinya, tidak ada kecenderungannya kepada akhirat, lebih cenderung kepada mengajar dunia, dan tidak ada perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan pribadinya, masyarakatnya, keluarganya. Jadi ciri-cirinya itu banyak, diantaranya adalah dia lebih dekat beribadah kepada Allah dan juga lebih cenderung untuk mengejar kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, kira-kira begitu, dan kebahagiaan masyarakat. Berarti bisa saja dia misalnya belajar suatu ilmu yang bermanfaat, tapi dia menyembunyikan ilmu tersebut. Itu juga salah satu ilmu yang tidak bermanfaat, karena itu juga dikecam ya. Jadi belajar ini Ananda Ari, Ananda Prayuda, itu menurut hadis Rasulullah kan luar biasa ya. Artinya hingga malaikat-malaikat, makhluk-makhluk, hingga hewan di dalam lautan pun mendoakan orang yang menuntut ilmu. Karena jangan kita pernah merasa puas bahwa ilmu ini adalah jihad. Ilmu ini adalah ilmu ini adalah amal, ilmu ini adalah suluh, ilmu ini adalah
penerang jiwa dan juga penerang masyarakat dan juga mengangkat derajat. Tapi kita tidak mau menaikkan derajat kita. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi syaratnya ada 2 di situ, yaitu amanu, ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu. Coba utu juga kan? Amanu minkum walladzina utul ilma. Ya diberi, kalau tak diberi tidak ada. Itulah prinsipnya. Karena itu dekatlah kepada yang memberi, pasti kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada dirinya. Meskipun tentunya tidaklah ilmu kita ini kan secuil ya. Allah itu hakim, alim. Oke. Berarti Ustaz, ilmu itu bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi ilmu itu juga bisa kita bagi untuk orang lain. Wanfa'na bima 'allamtana. Beri kami kemampuan untuk memanfaatkan ilmu ini bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Baik. Kalau membahas tentang ilmu, tentu saja yang populer itu syair Imam Syafi'i yang syakautu ila waqi. Itu pengen dengar penjelasan. Itu artinya bahwa pesan itu kan ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Itulah dia tadi dekat kepada Allah itu. Saya kira kita tutup bahwa ilmu ini adalah pesan saya ya kepada adik-adik pelajar, kepada masyarakat, kepada mahasiswa, pada Ari. Ari sekarang kan mau masuk S2 ya. Para Yuda sudah selesai S2, jangan pernah merasa puas ya. Jadi pesan saya adalah bahwa ilmu ini jangan di otak saja, tapi juga harus di hati. Ilmu yang di otak ini bisa jadi menjadi pemberat kita. Karena apa? Karena ada pengetahuan tetapi tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk menerangi diri dan masyarakat. Ya kan? Harus ada di hati karena ilmu itu adalah cahaya. Kata kuncinya juga adalah ulul albab. Jadi ilmu yang baik itu adalah ketika orang menjadi ulul albab. Apa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Memadukan antara fikir dengan zikir, memadukan antara otak dengan hati. Kata kunci yang terakhir adalah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ulama itu kan alim ulama. Tapi kalau ilmunya itu ada keterhubungan antara pikir dengan hati. Karena itu mari kita terus berjihad mencari ilmu, memadukan ilmu di dalam pikiran dan hati kita, menjadikan kita bermanfaat untuk orang lain, juga sekaligus menjadi ulul albab. Itulah konsep besar ilmu di dalam Islam yang insya Allah bisa mengantarkan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Saya kira itu saja pertemuan kita, Ananda Ari dan juga Ananda Prayuda, alumni PTKU 1. Selamat buat kalian terus belajar. Yuda terus lanjut ke S3, Ari terus belajar S2 sehingga benar-benar menjadi ulama. Tapi ingat harus tawadhu, rendah hati. Terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan banyak sekali ya. Alhamdulillah pemaparan mengenai ilmu pengetahuan tadi ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi bermanfaat untuk kami dan merupakan juga untuk masyarakat yang mendengar khususnya Kota Binjai, dan semoga itu semua menjadi amal untuk Ustaz dan semoga Ustaz juga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin. Kita juga baik. Alhamdulillah sudah sampai kepada akhir dari dialog interaktif kita di channel Islamic Center MUI Kota Binjai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita dapat menjadi penambah dengan nuansa ilmu kita bahwa ilmu itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bisa memanfaatkan ilmu dengan sebaik mungkin. Demikian, terima kasih Ustaz kami sampaikan. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi